Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para istri, keluarga dan sahabatnya yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kami doakan kepada pemirsa channel ini semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diampuni dosanya, diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya yang berjudul Al-Adab fid Din dalam Majmu'ah Rasail, Imam Al-Ghazali menjelaskan mengenai adab suami terhadap istrinya yang berbunyi sebagai berikut. Adab suami terhadap istri yakni berinteraksi dengan baik, bertutur kata yang lembut, menunjukkan cinta kasih, bersikap lapang ketika sendiri, tidak terlalu sering mempersoalkan kesalahan, memaafkan jika istri berbuat salah. Kemudian juga menjaga harta istri, tidak banyak mendebat, mengeluarkan biaya untuk kebutuhan istri secara tidak bakhil, memuliakan keluarga istri, senantiasa memberi janji yang baik dan selalu bersemangat terhadap istri. Di bawah ini adalah beberapa kewajiban suami terhadap istri menurut agama Islam yang harus dipenuhi. Yang pertama, memberikan mahar. Perlu dipahami bahwa mahar bukan hanya sekedar syarat sah menikah saja, tapi juga sebuah bentuk pemenuhan kewajiban suami terhadap istri untuk pertama kalinya, sekecil apapun nominalnya. Kewajiban untuk memberi mahar kepada istri ini sudah ada di dalam Al-Quran, yakni di dalam surat An-Nisa, yang artinya berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian yang kedua, memberikan nafkah yang halal. Nafkah merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Di dalam Islam, suami wajib memberikan dan mencukupi kebutuhan istri yang ia peroleh dari pekerjaan yang halal dan baik. Perlu diingat bahwa di dalam rumah tangga, kelangsungan hidup istri dan juga anak-anak berada di pundak suami. Kewajiban memberi nafkah yang cukup yakni meliputi pemenuhan kebutuhan pakaian atau sandang, makanan untuk sehari-hari, rumah atau tempat tinggal yang nyaman dan aman. Kemudian yang ketiga, menggauli istri dengan baik. Selain pemenuhan nafkah secara lahir, istri juga berhak dipenuhi kebutuhan nafkah batinnya dan juga lahiriah atau seksualnya. Nafkah batin ini menjadi salah satu kewajiban suami yang wujudnya berupa hubungan suami istri yang bersifat mesra, intim, dan penuh dengan kasih sayang. Untuk kriteria hubungan intim yang baik menurut pandangan agama Islam, yaitu tidak ada unsur paksaan di dalamnya, di mana kedua belah pihak sama-sama mau dan berlandaskan konsen. Apabila istri menolak untuk melakukan hubungan suami istri dengan alasan yang rasional dan kuat, maka seharusnya suami bisa memahaminya dengan tidak marah. Kemudian yang keempat, menunjukkan kasih sayang yang tulus. Kewajiban suami terhadap istri selanjutnya adalah harus selalu menunjukkan kasih sayang kepadanya. Laki-laki tidak perlu selalu terlihat galak ataupun terkesan garang, sebagaimana istri juga tidak perlu selalu bersikap lemah lembut. Keduanya perlu menjalin komunikasi yang baik, termasuk juga menghindari berbicara dengan cara mengintimidasi dan seakan-akan memerintah satu sama lain. Sehingga cobalah untuk sebisa mungkin menghindari berbicara dengan nada yang tinggi kepada istri, terlebih sampai mengeluarkan kata-kata yang kasar dan menyakiti hati. Sikap penuh dengan kasih sayang ini merupakan salah satu tanda sayang yang akan membuat istri merasa sangat disayangi dan dicintai oleh sang suami. Kemudian yang kelima, menghormati istri.
Kewajiban suami terhadap istri yang harus dilakukan yaitu menghormati istri dalam kondisi apapun. Bentuk dari penghormatan suami kepada istri ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, misalnya saja dengan mendengarkan perkataan istri dengan baik, menghargai setiap pendapatnya, melaksanakan perintahnya, dan juga menjaga nama baik istri di depan keluarga serta orang lain. Kemudian yang keenam, menghormati keluarga istri. Seorang suami sudah sepatutnya tidak hanya berbuat baik kepada istrinya saja, tapi juga kepada keluarga dari pihak istri. Dengan menghormati keluarga dari pihak istri akan membuat pasangan merasa lebih tenang dan juga bahagia. Memuliakan keluarga pasangan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti halnya dengan rutin bersilaturahmi atau sekedar bertukar kabar, menjaga nama baik keluarga, mengirimkan makanan ataupun bingkisan kepada mereka, dan saling membantu ketika sedang kesusahan. Kemudian yang ketujuh, menjaga aib istri. Di dalam agama Islam, suami istri bagaikan pakaian yang saling melengkapi satu sama lainnya. Oleh karena itu, salah satu kewajiban suami terhadap istri yaitu menjaga aibnya. Jadi, alangkah lebih baik untuk menghindari menceritakan kejelekan ataupun keburukan istri kepada orang lain, terlebih untuk beberapa hal yang sifatnya pribadi. Yang kedelapan, membimbing istri. Suami merupakan imam di dalam keluarga, dan kewajiban suami terhadap istri yang paling utama adalah membimbing istri dan keluarga supaya selalu mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Membimbing keluarga ini tidak hanya dalam hal agama saja, namun juga tentang kehidupan sosial juga, misalnya saja dengan memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anak. Mengizinkan istrinya untuk tetap belajar berbagai hal baik dan mengajarkan ilmu-ilmu agama yang baik pada keluarga. Hal ini dijelaskan dalam surat At-Tarim ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan anakmu dan istrimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Kemudian yang kesembilan, memaafkan kesalahan istri. Saling memaafkan merupakan sebuah hal yang sangat diwajibkan oleh agama Islam. Begitu juga dalam konteks kehidupan berumah tangga, di mana suami seharusnya memaafkan segala kesalahan istri dengan lapang dada, dan begitu pun sebaliknya, istri juga harus selalu memaafkan kesalahan suami. Memaafkan akan menjauhkan hubungan suami istri dari perasaan dendam yang dapat mengakibatkan keretakan dalam rumah tangga. Selain itu, baik suami ataupun istri harus mengimbanginya dengan komunikasi yang baik, supaya masing-masing pihak tidak akan mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. 10. Tidak pelit terhadap istri. Sangat disayangkan bahwa masih banyak suami yang bersikap seenaknya terhadap istrinya, memberikan jatah nafkah yang terbatas dan seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk para suami, seharusnya memenuhi kewajiban untuk semua kebutuhan istri dengan baik. Jangan perhitungan jika ingin memberikan nafkah kepada istri untuk kebutuhan rumah tangga. Kondisi ekonomi rumah tangga yang baik dan lancar juga menjadi salah satu kunci ketenteraman pernikahan. Kemudian yang ke-11, menjadi kepala keluarga yang baik. Seorang suami merupakan seorang imam, sehingga memiliki kewajiban untuk menjadi pemimpin rumah tangga yang baik. Caranya yaitu dengan memberikan contoh yang baik kepada istri dan anak-anak, memenuhi semua kebutuhan keluarga yang dengan baik. Akan tetapi, hal tersebut tidak boleh menjadi pembenaran suatu suami dan bersikap dominan di dalam keluarga. Perlu diingat bahwa kehidupan rumah tangga harus dilandasi dengan konsep saling, baik itu suami ataupun istri memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, pasangan suami istri harus saling membantu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34 yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu wanita,
dan karena mereka laki-laki itu telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Kemudian yang ke-11, melayani istri. Tidak hanya istri saja yang memiliki kewajiban untuk patuh kepada suami, namun suami juga memiliki kewajiban yang sama, yakni melayani istri dengan baik. Cobalah untuk selalu mendengarkan perkataan istri, tanyakan juga apakah istri memerlukan bantuan. Akan lebih baik lagi jika suami memiliki inisiatif sendiri dalam mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tanpa perlu disuruh. Hal-hal kecil seperti itulah yang pasti akan membuat istri merasa bahagia dan merasa sangat dicintai oleh suaminya. Kemudian yang ke-13, memenuhi keinginan istri. Kewajiban suami terhadap istri selanjutnya adalah memenuhi semua keinginan istri. Selama keinginan istri tidak membebani suami atau bertentangan dengan ajaran agama, maka suami diwajibkan untuk memenuhinya dengan baik dan ikhlas. 4. Tidak curiga terhadap istri. Rasa saling percaya merupakan sebuah fondasi yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Rumah tangga akan awet dan langgeng jika pasangan suami istri saling percaya satu sama lain dan menghargai tanpa adanya rasa curiga ataupun rasa cemburu berlebihan. Rasulullah sendiri juga menganjurkan para suami untuk jangan menaruh rasa curiga terhadap istrinya sendiri. Memiliki kebiasaan untuk mengecek ponsel ataupun media sosial pasangan hanya karena ingin tahu juga termasuk ke dalam bentuk rasa curiga yang berlebihan. Kemudian yang ke-15, menjaga harta istri adalah salah satu kewajiban suami terhadap istri yang harus dilakukan. Adapun arti dari pernyataan ini adalah suami tidak mengklaim harta istri sebagai milik sendiri dan memakainya dengan sesuka hati. Pastinya suami boleh menggunakan harta istri atau uang memiliki istri selama hal tersebut dilakukan dengan sepengetahuan istri dan izin darinya. Kedaulatan perempuan atas kepemilikan harta ini sudah tertuang dalam perintah Allah dalam surat An-Nisa ayat 4, yang artinya, berikanlah mas kawin, mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah, ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Kemudian yang ke-16, bertutur kata yang lembut terhadap istri. Hal ini dimaksudkan supaya suami selalu bertutur kata yang lembut dan santun terhadap istrinya. Walaupun seorang suami berperan sebagai kepala keluarga, namun tidak selayaknya ia mengambil jarak dengan istrinya. Berkomunikasi dengan cara yang baik dan lembut akan membuat hubungan suami istri menjadi semakin harmonis. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 159, yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Kemudian yang ke-17, memberikan janji yang baik. Kewajiban suami terhadap istri selanjutnya adalah memberikan janji yang baik. Ini artinya suami harus senantiasa membiasakan hal baik agar hubungan antara suami istri menjadi semakin harmonis. Hal tersebut tentu akan berdampak baik untuk kesejahteraan rumah tangga. Kemudian yang ke-18, bersikap lapang saat sedang sendiri. Para suami seharusnya memiliki kemandirian sehingga ketika sang istri sedang tidak ada bersamanya, maka ia harus bisa melayani dirinya sendiri dengan baik tanpa perlu mengeluh. Sahabat beriman rahimakumullah, demikian penjelasan mengenai kewajiban suami terhadap istri yang harus dipenuhi dan dipahami. Hal ini bertujuan agar hubungan rumah tangga selalu terjalin dengan baik dan bisa membawa suami istri ke dalam kehidupan yang damai dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.